tidak hanya sekedar menjadi guru, tetapi dia akan menjadi multifungsi yang luar biasa. Jadi jangan ngeremehin prodi PAI ya. Jadi saya punya prinsip, saya lebih baik saya yang menunggu mereka daripada mereka menunggu saya. Ini saya terapkan di kelas. Di benak saya, di hati saya, itu selalu membenarkan kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, selamat datang kembali di Maliki Podcast bersama saya Atiri Syariah. Dengan tema podcast kali ini, lulusan PAI nggak cuman jadi guru. Sesuai dengan tema yang telah saya sampaikan, kali ini Maliki Podcast telah mendatangkan narasumber yang luar biasa, Masya Allah, yakni dosen Prodi PAI UIN Malang yang merupakan akademisi, penulis buku sekaligus dai idola Gen Z. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Dr. Sudirman SAG MAG. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Fine, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihah wal afiyah, zahiran wa batinan. Masya Allah. Oke Ustadz, banyak orang yang bilang kalau lulusan PAI itu ya ujung-ujungnya cuman jadi guru aja. Padahal saya lihat banyak dosen di sini yang punya bisnis, menjadi pengelola lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk seperti Ustadz Sudirman contohnya yang menjadi pendiri Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wa Dakwah. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait statement bahwa lulusan PAI itu ya ujung-ujungnya cuma jadi guru aja? Itu pemikiran orang-orang yang dalam tanda petik the kuclukition, ya, the kuclukition, ya. Kucluk ya. Jadi pemikiran yang sempit, pemikiran yang dalam arti tidak luas ya. Tapi kalau orang itu berpikir bahwa walaupun pendidikannya itu backgroundnya pendidikan agama Islam, ingatlah bahwa kata-kata pendidikan di dalam Islam, ada kata-kata agama Islam, dan Islam itu sendiri melekat pada diri seseorang, maka nanti tidak hanya sekedar menjadi guru, tetapi dia akan menjadi multifungsi yang luar biasa. Multifungsi yang luar biasa. Jadi jangan ngeremehin prodi PAI ya. Di masyarakat, dan contohnya banyak sekali, bukan hanya saya, tetapi banyak yang jadi pengusaha. Bahkan PAI itu ada yang jadi sekarang ini jadi letkol kolonel ya di TNI Angkatan Udara, ada TNI Angkatan Darat. Kemarin umroh bersama saya. Jadi namanya Mas Humaydi lah. Mas Humaydi ini sekarang sudah tingkat bintang 1 kalau tidak keliru ya. Itu PAI. Jadi PAI itu banyak ya. PAI tidak hanya sekedar jadi guru, tetapi memang kalau dalam dunia guru, PAI itu lebih luas daripada yang lain. Jadi PAI itu bisa ngajar di SD, bisa ngajar di SMA, SMP, bisa ngajar di SMA, bahkan jadi ngajar di perguruan tinggi ya. Bahkan PAI itu bisa meloncat di keluar pendidikan. Businessman, ya, businesswoman dan sebagainya, entrepreneur itu yang sekarang sudah lagi ngetren ya. Itu subhanallah. Dan saya bersyukur di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, khususnya di prodi PAI, sekarang sudah dibuka macam-macam kelas ya. Luar biasa itu. Ada kelas mubalek yang saya juga ngajar di situ. Tentang metode dakwah. Ada kelas entrepreneur ya, bagaimana kita menjadi businessman atau pengusaha. Ada juga kelas tentang manajemen pendidikan Islam. Ada bagaimana menjadi seorang manajer, bagaimana PAI itu juga ke depannya menjadi macam-macam lah ya, luar biasa. Jadi bukan hanya menjadi guru,
bukan hanya sekedar menjadi guru, tetapi memang apapun profesi kita, ya kalau lulusan PAI itu disuruh ngajar pun oke. Apapun profesinya, tapi ketika dia disuruh mengajar, oke aja. Berarti luar biasa lulusan PAI. Biasa di luar. Biasa di luar sudah. Biasa di luar itu maksudnya ya sesuai dengan kemampuan otaknya, apakah dia akan menjadi bisnismen di luar. Ya kan biasa di luar sudah ya, melalang buana ya, atau menjadi akademisi, ya, menjadi mubaligh dan sebagainya. Luar biasa PAI. Luar biasa, jam terbangnya juga pastinya tinggi ya Ustadz. Ustadz sebagai dosen yang sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun dan juga Ustadz sudah menerbitkan lebih dari 24 buku. Jadi kalau dihitung-hitung per tahun bisa 1 buku gitu ya Ustadz ya. Pastinya selama 24 tahun itu sudah ada ratusan bahkan ribuan lulusan PAI ya Ustadz. Mungkin ada 1 atau 2 kisah inspiratif dari lulusan PAI yang karirnya sukses tapi nggak cuma jadi guru. Kira-kira mintanya jadi apa nih contohnya? Mungkin ada yang pengusaha atau mungkin ada yang jadi tentara seperti yang tadi pangkatnya sudah tinggi, atau ada kisah inspiratif ketika mereka kuliah kemudian ternyata setelah jadi orang nggak cuma jadi guru aja Ustadz. Begini, ada sebuah penghinaan ya awalnya ya, terutama ke gue nih ya. Ada penghinaan dari masyarakat. Terus terang terus abah saya itu kan tani ya. Abah saya itu menggeluti dalam pertanian di tembakau ya, di Madura swasta di Bondowoso. Itu juga bukan dalam dunia kantor pendidikan pegawai enggak, tetapi beliau adalah menekuni pertanian di sawah, di Tegal, di sawah dan sebagainya. Ini penghinaan ketika mengkuliahkan saya. Untuk apa anaknya dikuliahkan? Toh nanti ujung-ujungnya yang comeback to sawah Tegal gitu ya. Waduh, jadi menjadi penyemangat ya, motivasi bagi saya bahwa saya harus harus sukses gitu ya. Saya memang dari dulu masih kecil. Itu kalau tulinan sama anak-anak sama-sama kecil-kecilan, masih kecilnya ya, itu kalau bermain sekolah-sekolahan. Dan saya pasti menjadi guru agamanya. Masya Allah. Mulai kecil, mulai masih SD kelas 2, SD kelas 3. Nah, jadi ketika teman-teman itu ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi penjaga kebun, ada yang apalah ya. Dan saya kok mesti kebagian jadi guru agamanya. Di SD juga sudah kelihatan. Misalnya ada upacara apa, saya kebagian membaca doa. Di SMP juga pasti job description petugas upacara itu juga kebetulan saya kebagian doa. Itu kan bagian dari PAI lah. Betul Ustaz. Ya, begitu. Kebetulan juga. Hidup katanya bukan kebetulan, tapi ini kayaknya kebetulan saya. Ya, saya kebetulan diundangin orang dakwah itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Dan my body dulu itu masih kecil ya. Nah, jadi orang menyangka saya masih SD gitu. Saya dikira masih SD, padahal saya sudah SMP, saya sudah SMP kelas 2. Tapi body saya kecil, jadi banyak yang menyangka saya SD. Ketika saya diundangin orang antar kecamatan saat itu ya, dia diantar bokap gue, ya, dibonceng. Ya, dulu saya ingat sekali, masih terngiang diingatan itu bahwa saya dulu dibonceng abah saya ceramah ke kecamatan sana, ceramah ke sana. Itu kelas 2 SMP, saya ingat. Karena dulu kebetulan juga dibuang ke penjara suci, pesantren itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, kelas 2 SD. Cuma saya boleh mondok itu, tetapi tidak boleh masak sendiri.
Nah, kebetulan dekat rumah, jadi kalau makan 3 kali pagi, siang, malam itu saya harus pulang. Ya, tidak boleh masak sendiri karena masih kecil. Nah, kebetulan di pondok itu kan ada pelajaran mahfudhot, ada pelajaran harus dihafalkan ya, hadis-hadis pendek, ayat-ayat yang pilihan-pilihan itu harus dihafal gitu. Kebetulan juga saya dihafalkan masih kecil itu. Nah, tak terbiasa kemudian setelah banyak menghafal-hafal begitu, padahal menghafal pelajaran awalnya ya. Ada teman-teman ngobrol gitu ya, ngobrol ngalor ngidul ngobrol. Saya datang, saya dengar gitu. Saya langsung, oh iya, kata Rasulullah. Nah, ya, keluar hadisnya. Oh iya, dalam Quran itu Allah berfirman begini. Masih kecil itu saya. Masih kecil. Ya. Ketika mbak-mbak saya, kebetulan saudara-saudara ini perempuan semua ya. Mbak 2 perempuan, adik 1 perempuan. Saya yang laki satu-satunya. Ketika ngobrol di dalam keluarga itu, ngobrol ngalur ngidul, itu mesti ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala begini. Sampai gerema sama mbak-mbak saya itu. Apa gerema itu ya? Allah, ceramah sampai begitu kan. Nah, karena sudah terbiasa seperti itu, apalagi kemudian kelas 2 SMP itu kemudian saya praktekkan hasil hafalan masih kecil itu, ibarat mengukir di atas batu itu ceket banget sampai sekarang kadang ya. Semua istilah-istilah yang saya hafalkan kecil sekarang masih teringat segar. Contoh kacepot gula namira mun bede lopot anyona sepora sakek bengkong kayak sarana sekalangkong seporana. Itu saya menghafal masih kecil istilah-istilah seperti itu ya, apalagi pelajaran. Nah itu kemudian dia praktekkan ketika saya kelas 2 SMP. Nah, hal-hal seperti itu kan sudah berbau PAI sejak kecil gitu. Habis SMP itu kemudian saya mendaftarkan diri di pendidikan guru agama PGAN Jember. Itu kan juga PAI. PAI terus. Setelah saya lulus PGAN Jember dulu, ada kesempatan sebenarnya untuk jadi guru agama di SD di Bondowoso. Tapi saya tidak mau. Saya memilih saya mau kuliah. Saya mau kuliah. Jurusan juga pendidikan juga ya, pendidikan agama dan sebagainya. Sampai detik ini prodi saya, home base saya di PAI ya gitu ya. Nah, dengan demikian PAI tidak identik menjadi guru seperti tadi ya. Saya tolak tadi guru. Ya, tetapi juga walaupun saya akademisi pun juga ngajar ya guru, yang nama lain dari dosen juga guru ya. Tetapi kan juga saya punya kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mendirikan pondok pesantren, kemudian saya memanage sendiri, kemudian mengajar sendiri di situ. Ya, belum mampu ngundang ustadz-ustadz keren ngajar di situ. Sementara ini saya ajar sendiri semua pelajaran kitab yang ada di pesantren saya. Kebetulan saya ajar sendiri, kecuali satu kitab ya dibantu oleh anak saya. Nah, kemudian bagaimana teman-teman yang lain PAI juga, itu tidak mesti harus ngajar. Ada seorang mahasiswa PAI, ini bukan adik kelas tetapi kakak tingkat saya dulu di UIN, dulu namanya IAIN ya. IAIN. Semua buku-bukunya tentang pendidikan, bagaimana mengajar dan sebagainya ditaleni rafia. Taruh dus, dia banting setir menjadi businessman. Mulai dari tingkat rendah nyablon kaos, buka toko. Sekarang subhanallah, tokonya besar dan bercabang-cabang. Mobilnya di rumahnya wadono 6. Rumahnya besar, sukses betul dia. Nah, jadi PAI kesimpulannya tidak hanya menjadi guru. Tidak hanya menjadi guru. Tetapi kenyataan di masyarakat banyak yang sugih-sugih karena bisnisnya. Dia menjadi businessman.
Istrinya juga dulu yang kuliah tinggi juga sampai doktor, tapi dia juga menjadi wakil direktur di toko itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa, Ya, Ustaz. luar biasa. Saya tadi sangat tertarik sekali dengan background Ustaz Sudirman ya, bahwa ternyata di masyarakatnya itu sempat dikucilkan ya Ustaz. Sempat Diremehin Iya, ya, sempat diremehkan. Palah, maepa kuliah bahasa aslinya ya. Iya. Maepa kuliahan an paling dibudi abelika sabe gitu. Ternyata sekarang Nggak punya sawah. Nggak punya sawah, tapi menjadi seorang akademisi dan mengelola pondok pesantren yang didirikan sendiri ya Iya. Ustadz. Pondok pesantren Ahlus Sunnah wa Dakwah. Benar, Pondok Ustaz? pesantren Aswada. Aswada. Ulul Albab. Aswada Ulul Albab. Aswada itu bukan aswad bahasa Arab, tapi nanti khawatir ireng apa ya kok? Aswad. Aswad. Aswada itu singkatan Ahlus Sunnah wa Wa Dakwah. Dakwah. Ulul Albab. Ada ulul albabnya. Ada ulul albabnya. Kemudian juga Ustadz ini sudah menulis buku ya. Salah satunya ada buku ajar ya Ustadz ya. Ya, buku ajar ajar, apa Islamic itu ya? Intensive Study. Heeh. Sangat aktif, berarti selain aktif berdakwah yang jam terbangnya udah tinggi di mana-mana, masih mengelola pondok pesantren dan masih ngajar sendiri juga di pondok pesantrennya, Masih masih nulis. aktif menulis. Masya Allah, luar biasa. 24 buku sudah Buku. ya yang telah terbit. Yang masih editing masih ada 5 atau 4 itu. Masih ada lagi yang Ya. proses. Yang berbahasa Arab 3, yang berbahasa Inggris masih setengah ya. Setengah. Belum jadi. Iya Ustadz. Ustadz, untuk menjadi lulusan PAI yang bisa bersaing di lapangan kerja, tentunya kita harus menghadapi tantangan masa depan Ustadz. Nah, untuk menghadapi tantangan masa depan ini, keterampilan apa saja yang perlu dimiliki oleh calon lulusan PAI Ustadz? Terutama saran gue nih ya, ya, jangan meninggalkan bahasa Jangan meninggalkan bahasa. asing. Silakan pilih Arabic atau English. English, oke. Jadi jangan, kalau ingin bersaing dalam dunia luar ya, jangan tinggalkan bahasa. Sekarang ada teman-teman juga sudah mendalami Mandarin juga ya. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman yang kemarin diberangkatkan ke sana. Nah, ini jangan tinggalkan bahasa. Kalau saya ditanya skill apa yang harus dimiliki ya, selain dia memperdalam masalah KPAI-an ya, KPAI-an ya, memperdalam skill apa yang jangan pernah ditinggal, bahasa. Karena nanti barokahnya bahasa asing terutama ketika kita terdampar di luar itu masih bisa komunikasi. Ya. Bayangkan kalau kita seorang yang background PAI tidak tahu bahasa asing. Ya, Arab tidak bisa, Inggris tidak bisa misalnya ya. Jangan bicara Mandarin lah. San Yu Chu. Jangan bicara yang Mandarin. Tetapi dua ini saja misalnya. Meninggalkan dua ini, dua-duanya ditinggalkan. Ini tidak akan berkembang. Tidak berkembang. Buku-buku saya yang berbahasa asing itu bisa dibaca oleh orang luar. Betul. Ya, tulisan-tulisan saya yang berbahasa asing itu dibaca oleh orang luar gitu loh. Jadi bukan hanya dibaca oleh orang lingkungan dalam, yaitu skill yang jangan ditinggal. Pilihlah kebahasaan ya, bisa milih Arabic atau English. Untuk bisa mengglobal seperti itu. Betul. Jadi tidak mungkin bisa mengglobal itu. Tidak mungkin ketika kita tanpa bermodal bahasa. Betul. Ya, saya ke Egypt, Mesir itu karena bahasa. Saya ke luar negeri di Timur Tengah itu karena bahasa. Saya di Madinah, saya di Mekah. Kenapa? Lapo? Ya umroh. Ya, itu ya ketika di pesawat saja itu terasa gitu. Misalnya Saudi Arabian gitu ya, ada cewek itu apa namanya? Pramugari ya misalnya, minta penjelasan, minta berjamaah itu ditenangkan. Dia bicara ke saya pakai bahasa Arab. Ya, kemudian saya jelaskan, saya suruh ngomong, kemudian saya terjemah ke jamaah, menenangkan. Coba tanpa bahasa. Bisakah itu menenangkan orang karu-karuan itu orang-orang
pelosok, yang satu pesawat, ono sing nangis keweden, ada yang ke kamar mandi, kamar kecil itu kesulitan macam-macam. Tanpa bahasa coba. Bisa enggak minta tolong? Nggak bisa. Tidak bisa. Ngareng bui. Ya. Seperti orang bisu. Nah, gitu. Ayo. Nggak bisa. Maka background PAI agar bisa mengglobal dan sebagainya, pilih ya bahasa. Jangan tinggalkan bahasa asing. Itu pesan gue. Arabic or English? English. Or both ya? Atau keduanya? Kalau keduanya? Au kilahuma. Atau kedua-duanya. Oke, Ustadz. Sebenarnya di UIN Malang sendiri untuk prodi PAI mulai tahun kemarin sudah ada semacam konsentrasi ya Ustadz, seperti yang Ustadz sebutkan di awal. Jadi memasuki semester akhir, mahasiswa diperbolehkan memilih salah satu dari 5 profil prodi pendukung PAI ya. Kemudian ada kelas peneliti, ada kelas pengelola pendidikan Islam, ada kelas jurnalis, kelas mubalik, dan juga kelas entrepreneur dan desainer pembelajaran. Nah, saya tertarik untuk mengulik tentang mubalik ini Ustadz, karena kebetulan, walaupun tidak ada yang kebetulan kata Ustadz tadi, kebetulan Ustadz Sudirman juga merupakan mubalik yang jam terbangnya itu sudah sangat tinggi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Ustadz menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga, dan juga pengabdian sebagai seorang akademisi? Ya. Saya sebagai ASN ya, saya sebagai PNS, pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Islam Maulana Malik Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentunya dakwah keluar itu jangan sampai mengganggu jam-jam dinas. Contoh kebetulan lagi ya di UIN ini kan 5 hari kerja. 5 hari kerja. Ya, misalnya sudah selesai, ini bisa berangkat habis Jumatan ya. Bisa berangkat habis Jumatan, bisa berangkat nanti malam Sabtunya kalau tidak terlalu jauh. Kemarin saya ceramah ke Sumatera Barat ya, contohnya ya di Kabupaten Darmasraya, melewati Padang, tidak Petang ya, melewati Padang. Saya naik pesawat di Surabaya, kemudian turun Jakarta, pindah pesawat lagi ke BIM, BIM itu Bandara Internasional Minangkabau. Itu tidak mengganggu jam dinas karena Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Ya sampai sana, kemudian saya dakwah. Ternyata dakwah di sana tidak hanya satu tempat, ya. Kata tokoh-tokoh masyarakat di sana, aji mumpung penjenengan datang ya, katanya kami mohon untuk bersedia mengisi di 4 tempat saat itu. Allahu Akbar, 4 tempat ya. Awalnya kan 1 itu janjinya, kontra MOU-nya. MOU-nya 1. MOU-nya 1. Jadinya 4. Jadi 4 di sana. Ya Allah, masuk alas-alas itu. Alas-alas itu yang kayak kebun kurma itu sawit ya. Melewati kebun-kebun sawit dan sebagainya itu tidak mengganggu jam dinas saya. Alhamdulillah, harus pandai mengatur ya. Bagaimana kepentingan pribadi atau kepentingan dakwah atau kepentingan negara itu jangan sampai di salbut, misalnya what's of the meaning salbut ya, salbut itu ya gak karu-karuan. Jangan sampai salbut ya. Nah, oleh karena itu begitu juga ketika saya ceramah di Bontang ya, Kalimantan Timur ya, itu juga 2 kali pesawat dari Surabaya ke Balikpapan, itu saya Garuda. Nah, setelah Garuda itu mau menuju ke lokasi di Bontang, Kalimantan Timur, Pupuk Kaltim itu loh. Itu saya harus pakai pesawat kecil dan itu full wiritan saya. Wedi. Ya beda rasanya ya. Aduh, pesawat kecil itu kalau nabrak awan itu seperti nabrak poluan melumah itu. Polisi tidur maksudnya. Iya.
Gruduk gitu. Waduh, tambah wiritan saya. Allah, wirdul latif ya. Rotibul haddad. saya baca Yasin, sholawat, macam-macam sudah. Alhamdulillah selamat. Itu pun juga tidak mengganggu jam dinas. Saya jam dinas. Kebetulan pas yang di Bontang saat itu panitia menyiapkan jajan 7.000 kotak itu kurang. Berarti yang datang banyak sekali. Lebih dari 7.000 di lapangan. Mari hujan itu. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu saya harus menjaga bahwa saya bukan hanya sekedar mubalek, tetapi saya ASN ya. ASN. Tidak boleh melanggar jam-jam dinas, nanti dimarahi malaikat. Betul sekali Ustadz. Ya, itu. Dan juga Ustadz Sudirman ini orangnya selalu on time. Kalau jam 8 pas udah standby. Sebelum itu sudah standby. Sebelum jam 8 saya sudah di sini. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan itu merupakan karakter dari pernah dulu deh. Prodi PAI. Pernah dulu. Iya. Saya karena disiplin, karena diajari PAI ya. Di PAI ini luar biasa kedisiplinannya. Saya diundang orang jam 8, jam 7 saya sudah di sana. Tengah menunggu orang. Menunggu. Jadi saya punya prinsip, saya lebih baik saya yang menunggu mereka daripada mereka menunggu saya. Ini saya terapkan di kelas. Masuknya jam 6.30. Saya jam 6.20 sudah di kelas. Jadi saya yang menunggu mahasiswa. Jadi saya usahakan begitu. Atau kalau ada 1 kali 2 kali terlambat barangkali ya itu tidak sengaja karena barangkali di belakang UIN semakin padat, semakin macet dan sebagainya. Atau kebetulan saya masih lari ke pom bensin atau sebagainya, tidak sengaja. Tapi saya punya prinsip lebih baik saya yang menunggu mahasiswa daripada mahasiswa menunggu saya. Masya Allah, punya luar prinsip biasa seperti sekali. itu. Dan seorang pendidik terutama PAI itu memang harus seperti itu ya. Seperti itu ya. Betul, jadi terbawa ke tertanam menjadi karakter. Menjadi karakter dan juga menjadi uswah bagi mahasiswanya. Jadi iya. Karena saya punya prinsip harisun alal waqti. Bagaimana memanage waktu itu tepat gitu. Tepat. Ya, harisun alal waqti. Menjaga waktu dengan baik. Itu prinsip. Baik Ustadz, mungkin untuk terakhir mungkin ada nasihat atau pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para sahabat kampus yang ingin menjadi lulusan PAI yang memiliki daya saing tinggi dan multitalenta seperti Ustadz. Menanam talenta dulu ya, yang saya tangkap. Terutama ke anak-anakku sekalian, mahasiswaku dimanapun kamu berada, saat-saat menuntut ilmu, ya. Jangan hanya mengandalkan otak, ya, andalkan doa, tirakat. Juga tidak boleh mengandalkan doa sendiri, tapi doa orang tua. Ridho orang tua, ridhollah fi ridhal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Gitu. Itu jadi pesan saya, dengan kecerdasanmu itu jangan bikin sombong. Tetapi tetap tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirakat. Dulu abah saya itu pernah bilang begini, saat saya masih di pondok ya. Saya kebetulan dipondokkan sejak kelas 2 SD. Masih kecil ya. Dipeseni sama abah saya itu. Cong mon ngakan panyaman, mon tedung panyaman. Mon tidurlah yang nyenyak, kalau bahasa Indonesianya. Makanlah yang enak gitu. Mikir ya. Apa maksudnya? Ternyata setelah dijelaskan sama abah saya itu, kalau kamu menuntut ilmu, entah itu kamu menjadi pelajar SD, SMP, SMA, atau menjadi mahasiswa, tidurlah yang nyenyak, makanlah yang enak. Maksudnya, tidurlah yang nyenyak. Kamu jangan banyak tidur. Kalau belum ngantuk jangan tidur. Mutolaah, murojaah, apa yang kau hafalkan, apa yang kau pelajari, diulang-ulang lagi. Jangan kesusu,
Tidur. Nanti kalau tidak ngantuk dipaksa tidur, tidak enak. Tidak akan nyenyak itu. Betul. Nah, tidurlah ketika ngantuk banget. Nah, ketika ngantuk banget tidur, itu akan menjadi berkualitas tidur kita. Ya kan? Betul. Nah, terus kata-kata makanlah yang enak. Ini tirakat dari abah saya nih. Makan yang enak. Maksudnya kalau Anda betul-betul lapar, jangan kau makan. Perbanyak puasa di pondok itu. Nanti ketika waktunya berbuka, nikmatnya sampai ubun-ubun itu. Betul. Karena lapar. Karena lapar tadi. Jadi arti tirakat makanlah yang enak itu kalau enggak lapar jangan makan. Soalnya kalau kenyang makan, enggak terasa nikmatnya. Betul. Gitu. Itu istilah abah saya ketika pesan kepada saya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, saya dipesan seperti itu. Nah, ini saya tularkan ke mahasiswa saya, kepada pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia yang mendengarkan podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan gitu ya. Gitu. Baik Ustadz. Itu pesan gue. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat menginspirasi sekali ya Ustadz ya. Jadi ya di situ harus ada tirakatnya ya Ustadz. Ada tirakat. Ada tirakatnya. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang kadang khawatir sama masa depan sendiri gitu ya Ustadz ya. Karena itu perlu pentingnya tirakat seperti itu ya Ustadz. Iya, mohon maaf saya potong. Bicara masa depan. Ya, dulu saya itu tidak pernah membayangkan besok itu saya jadi apa. Di benak saya, di benak sini ya, di benak saya, kok benak sini? Di benak saya, di hati saya, itu selalu membenarkan kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya meyakini itu. Saya tidak pernah khawatir saya besok jadi apa, makan apa, kerja apa, enggak. Yang penting saya nuntut ilmu setinggi-tingginya dan memperbagus iman. Nanti kalau sudah iman bagus, ilmu kita dapat, kita peroleh, maka pekerjaan itu Allah yang ngatur. Derajat Allah yang mengangkat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya nanti jadi dosen, jadi begini. Enggak. Pokoknya saya kuliah, menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, memperbagus iman. Sebab saya yakin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yakin saya. Maka nanti Allah lah yang mengatur. Oh, kamu penake dadi iki, oh penake awakmu iku ngene. Allah yang ngatur. Makanya pemirsa, jangan pernah khawatir akan masa depan kita. Yang penting dua ini, perbaiki iman, tuntutlah ilmu walaupun ilmu tidak salah. Ya, tuntut saja dia sampai tinggi, ya. Oke. Baik Ustadz, jadi intinya kalau bisa dirangkum itu harus optimis, ikhtiar, dan tawakal. Seperti itu ya Ustadz. Baik sahabat kampus, begitu tema podcast kali ini, bahwa lulusan PA itu nggak cuma jadi guru, jadi bisa jadi apapun, bisa jadi pengusaha, penulis buku ajar ataupun buku lainnya, dan juga pengelola pendidikan, dan masih banyak lagi profesi lain yang bisa ditekuni setelah menjadi lulusan PAI. Baik Ustadz Sudirman, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Jumpa kembali di episode-episode kemudian yang ada di Maliki Podcast. Oke, sahabat kampus, begitulah pertemuan kita kali ini. Saya Atiri Syariah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.